Baradae dalam bahaya, pengacara, ada upaya dikorbankan melalui skema lie detector. Suara Bandung.id, Baradae benar-benar dalam bahaya. Langkah yang saat ini dijalani penyidik Mabes Polri diduga akan membahayakan sang algojo. Ada dugaan dengan adanya pemeriksaan para tersangka menggunakan lie detector, justru dinilai akan membahayakan. Lebih dari itu, hasil lie detector juga akan mengaburkan tentang siapa yang menjadi pelaku utama. Ahli hukum pidana, Firman Wijaya mengatakan jika hasil lie detector pada para tersangka akan mengaburkan siapa yang menjadi pelaku utama dalam pembunuhan Brigadir J. Dia menilai, dari hasil tersebut justru akan berimbas kepada Baradae yang dalam kasus kematian Brigadir J sudah ditetapkan menjadi tersangka. Meski Baradae menjadi eksekutor, tapi berdasar pemeriksaan penyidik Mabes Polri, otak penembakan atau dalangnya adalah Irjen Verdi Sambo. Hal serupa juga dilihat kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi. Dia yang hadir sebagai narasumber di program 2 CCTV One menjawab jika apa yang terjadi saat ini membahayakan kliennya. Roni Talapesi mengatakan jika Baradae selama ini sudah konsisten dan terbuka tentang kejadian pembunuhan Baradae. Prinsipnya klien saya, Baradae, sudah konsisten. Kita garis bawahi, klien saya adalah saksi mahkota, perannya sangat penting, ujarnya. Kemudian kuasa hukum Baradae menjawab adanya kemungkinan biasanya hasil pemeriksaan lie detector akan merugikan kliennya. Roni Talapesi mengatakan, semua itu bisa diuji di pengadilan dengan pasal 185 ayat 6 tentang persesuaian saksi dan saksi serta persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya. Baradae dikatakan Roni Talapesi adalah cerminan anak muda yang ingin mengabdi pada negara. Ini anak, Baradae, adalah cerminan anak muda yang ingin mengabdi pada negara, katanya. Tapi malah ketemu sama atasan yang tidak bertanggung jawab, yang boleh dikatakan mengorbankan anak buahnya sendiri yang pangkatnya paling rendah, kata Roni Talapesi. Roni Talapesi sangat berharap pada penegak hukum seperti JPU dan hakim dengan mengaku hasil dari tes psikologi Baradae yakni religius. Sementara itu, pengacara Brigadir J, Johnson Panjaitan menilai, pelanggaran obstruksion lebih berbahaya daripada pembunuhan berencana karena menyangkut nama besar Polri. Padahal ini obstruksion ya. Obstruksion ini jauh lebih berbahaya ketimbang soal pembunuhan berencananya itu. Karena ini menyangkut institusi, kata dia. Dalam hal ini sangat disayangkan Johnson, lantaran transparansi dan akuntabel yang dikatakan Polri hanya menampilkan soal sidang dan pencopotan personal. Kita tidak hanya butuh hukuman yang berat untuk membersihkan, kata dia. Karena ini bukan cuma soal pembersihan, tapi juga soal institusinya, tambah dia. Pola-polanya bagaimana, dia melakukan obstruction of justice dan bagaimana berjaringan, ucapnya. Karena ini bukan oknum, saya khawatir juga kalau institusi. Tapi kalau jumlahnya 97, mau bilang bagaimana, lanjut Johnson. Apalagi dikatakan Johnson, yang melakukan tindakan pembunuhan berencana itu dilakukan oleh polisi. Kemudian, Johnson menyoroti istri Brigjen Hendra Kurniawan, Karo Paminal Propam Polri, Seali Syah yang beberapa waktu belakangan aktif melakukan pembelaan untuk suami. Namun dikatakan Johnson, apa yang dilakukan Seali Syah tidak secanggih istri Verdi Sambo. Tapi tidak secanggih PC, Putri Chandrawati, istri Sambo, ungkap Johnson. Secara substansial, masalah dalam kasus ini ada dua. Yang satu mengenai pelanggaran pasal 340 KUH pidana dan kedua yakni bagaimana institusi ini terutama yang berhubungan dengan Satgasus. Dalam konteks Satgasus, ini jadi berlapis-lapis dan banyak tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Pertama,
Sampai sekarang saya tidak mendapatkan rekening dan handphone. Padahal handphone itu juga rekening dan sebagainya kan, imbuhnya. Menurut Johnson, dua benda penting itu hilang karena adanya tindak menghalang-halangi penanganan hukum, obstruction of justice. Saya bukan hanya obstruksionnya. Ngomong mau memberantas judi online, dapat, terbuktikan. Tapi kan praktiknya transfer. Kok tidak ada rekening gendut? Senjata bagaimana? Mengerikan loh, lanjut dia. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.